Jadi teknologi apa saja, mungkin saya sekilas, ya 5 menit, 10 menit ke depan tentang teknologi-teknologi yang membawa kita ke exponential growth. Nah, 20 tahun yang lalu, ada yang berinisiasi untuk bikin rumah di antariksa. Ya, International Space Station, orang berpikir apa gunanya, Pak? Ya, Bapak sudah nggak betah apa tinggal di bumi sampai bikin rumah di atas gitu. Apalagi sekarang Elon Musk, ayo kita pergi ke Mars. Wah, apa Pak puntungnya pergi ke Mars ya? Orang di bumi saja sudah masih luas katanya. Ya, tapi sebenarnya di balik itu mindsetnya, ya, mindsetnya yang jauh lebih penting. Tapi kita lihat 20 tahun yang lalu tercetus International Space Station. Apa manfaatnya sekarang? Banyak. Salah satunya disebut di sini adalah 3D printing. Ya, mungkin Bapak pernah mengenal printer 3D ya. Itu kenapa sekarang ada itu gara-gara International Space Station, Pak. Jadi karena orang-orang di sana kalau ada perbaikan apa-apa tidak mungkin bawa alat dari bumi, bawa kunci Inggris, bawa screwdriver, dan mungkin butuh alat-alat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, dan tidak mungkin kalau pesan dulu dari bumi baru dikirim. Akhirnya mereka bikin printer. Nah ini yang sekarang kita pakai. Kita beruntung punya aksesnya dari itu. Ya, jadi waktu itu di International Space Station perlu bikin kunci Inggris, di print. Ya, ada printernya dipakai sekarang di bumi. Ini juga printer untuk bikin benda-benda dari pasir. Ya, awalnya untuk pergi ke Mars. Jadi di Mars itu kan tidak ada banyak benda, ya, adanya pasir. Nah, jadi astronot harus bisa bikin apapun dari pasir. Ya, akhirnya kita bisa bikin 3D printing berdasarkan layer-layer, lapis-lapis. Jadi asalnya dari situ. Lalu ada nanosatelit. Ini nanosatelit dibikinnya pakai 3D printing. Kabel-kabelnya juga di print. Ya, itu juga sekarang kita bisa pakai di bumi. Lalu juga di International Space Station kalau terjadi luka atau segala macam harus diperbaiki. Ya, bikin printer mereka dari organik. Jadi bahan-bahannya organik, jadi bisa membantu bones, bisa membantu skin untuk diperbaiki. Ya, di print. Jadi alat-alat ini hanya bisa dilakukan waktu itu di space station di mana tidak ada gravitasi. Tapi lihat dampaknya ke dunia, ditarik lagi ke bumi. Jadi banyak sekali. Teknologi-teknologi semacam ini ada contoh-contoh teknologi yang eksponensial, ya. Breakthrough. Masih banyak lagi teknologi-teknologi yang lain. Ini AI, robotik, biotech, nanotech, medicine, neuroscience, energy computing. Ini semua adalah teknologi yang eksponensial. Nah, mudah-mudahan baik di mana Palu Gada atau di Promain juga melakukan harnessing teknologi-teknologi ini. Kalau di edukasi ya edukasi tentang teknologi yang eksponensial. Kalau di apa di ekspertisnya ke lapangan, misalkan skill yang berhubungan juga dengan eksponensial teknologi. Misalkan dengan nanotech, dengan robotik, ya dengan energi, dengan computing. Ini dipertajam kemampuan skill teknologi di eksponensial ini. Saya yakin dengan mengasah teknologi yang spesial ini, hasilnya juga akan eksponensial. Ini ada beberapa contoh di slide saya tentang eksponensial teknologi, dan saya yakin kalau kita lihat hasilnya memberikan cara pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang ada. Ya, yang dulu tidak mungkin diselesaikan dengan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, sekarang dimungkinkan. Ya. Ini robotik yang bisa melakukan surgery, dulu tidak mungkin, sekarang sudah mungkin. Robot 3D printing yang bisa membuat dari gelas, dulu tidak mungkin, sekarang sudah mungkin. Dari segala macam materi sekarang sudah hampir mungkin. Ya,
di teknologi 3D printing. Oke, kembali lagi ini tentang UAV. UAV konektivitas ya. Seluruh dunia terkoneksi dengan gratis, akan bisa dimungkinkan. Jadi teknologi is determining our future. Ya. Ini yang akan mengakselerasi kebaikan buat komunitas kita. Ya, kita berharap semua permasalahan yang ada di UN, 17 masalah tentang sustainable development ini bisa satu persatu terselesaikan dengan leverage teknologi. Ya, kita belum bicara tentang teknologi yang ada di energi misalkan. Ya, banyak sekali yang sudah dibuat. Ya, salah satunya ada energi surya. Ya, dari energi bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin free energy, ya, selain fusi dan lain-lain. So human have proved to have the best tools dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi manusia ini sudah betul-betul terbukti begitu canggihnya, ya, dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, ya. Seperti apa kecanggihan kita? Ya, terekam di sejarah. Dulu kita pakai tools ini kan teknologi engineering, ya, untuk bisa membantu kita mengerjakan sesuatu. Tools yang kita berikutnya adalah untuk bisa travel, ada pakai wheels, ada pakai energi, sekarang sudah pakai mesin, ya, dulu pakai kereta, sekarang malah sudah mau pakai space travel. Inilah kemampuan manusia. Tidak sampai kurang dari 500 tahun. Begitu cepatnya. Kita dari seperti ini sampai ke space travel. Ya. Jadi begitu signifikan. Jadi kita patut untuk punya harapan yang jauh lebih dari 10 kali. Wajar kalau kita punya harapan lebih dari 10 kali. Kenapa? Ya, ini buktinya. In the last 10 seconds katanya. 10 seconds itu dalam rentang waktu peradaban kita, ya. Dari mulai wheel, writing sampai sekarang adanya mobile teknologi di tahun 1990. Lihat eksponensialnya di sini. Dari mulai 1900-1800 sekian. Ya, the last 10 second. Jadi sekarang ini kita adalah di sini. Tidak main-main. Pergerakannya begitu cepat. Sehingga mimpinya juga jangan mimpi seperti ini. Ya, mimpinya juga harus drastis. Karena memang perubahan teknologi begitu drastis. Ya, sudah exponential computing mungkin sekilas saja. Yang terakhir di ujung ini yang patut kita pegang. Ini tahun berapa? Ini tahun 2020 di sini. Ya. Apa yang terjadi di tahun 2020? Bahwa komputer kita adalah ya hampir secanggih tikus lah, ya, di sini. Ya. Tapi 10-20 tahun ke depan, ya, karena 10 tahun ke depan ini, ya, udah hampir sama dengan manusia. Atau di tahapan berikutnya udah sama dengan seluruh manusia di dunia. Nah, itu pada saat quantum computing hadir. Itu hanya berdasarkan grafik eksponensial ini, yang double tiap 18 bulan. Ya. Sehingga permasalahan yang kita hadapi harus diselesaikan dengan yang di depan ini. Jangan diselesaikan dengan tools-tools yang ada di belakang. Ya. Tidak terselesaikan terus. Jadi kita sebenarnya sudah punya more and more and more with less and less and less. Inilah exponential mindset. Ya. Kita lihat bandwidth turun harganya juga. Hampir gratis sekarang. Storage cost juga turun, udah sampai hampir harganya gratis juga. Ya, kalau pergi ke kondangan bisa dapat storage. Dulu harganya bisa sampai ratusan ribu. Ya. Computing cost juga hampir gratis. Bayangkan jika semuanya tertumpu di sini free. Nah, apa yang akan terjadi dengan komunitas kita? Ya, jadi itu yang diharapkan. Mungkin kalau berpikir panjang, bisa nggak Bapak bilang ke komunitas kita bikin komunitas kita misalkan free
from food. Jadi tidak usah bikin makan lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang tentunya exponential thinking, hal-hal yang ke depan. So do not underestimate the future. Ya, sesuatu yang kita bilang tidak mungkin Pak, semua orang dapat makan gratis. Tidak mungkin Pak, semua orang bisa dapat energi gratis. Itu dengan cara berpikir yang kita sekarang, ya, yang linear. Tapi dengan eksponensial tidak ada yang tidak mungkin. Ya, artinya lihat sejarahnya, kita plotkan saja. Jadi beberapa teknologi ini sudah ada persamaannya, makanya Bapak Ibu tinggal extrapolate, ya, bukan berdasarkan dream, tapi berdasarkan data ekstrapolasi. Ya, mudah-mudahan dari situ bisa ketemu solusinya di mana di future 2-3 tahun ke depan. Ya, nanoteknologi akan memberikan apa 2 tahun 3 tahun ke depan? Kalau belum tahu ya harus kita cari tahu. Blockchain akan menghasilkan apa 2-3 tahun ke depan? Kalau tidak tahu harus cari tahu. Ya. Genomik tentang genetik kesehatan akan memberikan apa 2-3 tahun ke depan? Energi juga demikian. Ya. Kalau tidak salah, saya pernah baca 5 tahun ke depan energi free dari sun energy. Nah, apa betul atau tidak ya orang-orang yang fokus di energi harus mencari itu. Siapa tahu benar itu ada sehingga bisnis modelnya harus dipersiapkan. Ya, baik sebagai incumbent atau sebagai pendatang. 3D printing 3-4 tahun ke depan seperti apa? Dilihat dari exponential graphic. Jadi hal-hal